يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhlaqa fawqa al-ilmi wa la fa'idata lil-ilmi duna al-akhlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wa adaban. Kaifa halukum ayyuha talaba al-bararah, nad'ukum jami'an ala sihhatin wa afiyatin wa sitr. Tashilan li wa tafhiman lakum antiq amamakum bil mantiqis sharih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada akhlak berpakaian dan sudah kita lakukan sebuah evaluasi, dan bagi yang belum evaluasi silahkan hubungi Ustaz. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada pembahasan kita, yakni al-akhlak ataupun adab sopan santun dalam hal yang berkenaan dengan apa yang disebut dengan adabut takallum, yakni adab ataupun akhlak berbicara. Akhlak berbicara merupakan bagian daripada sesuatu yang menjadi sentral di antara beberapa akhlak yang ada dalam keseharian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia memiliki lisan yang mampu memberikan kebaikan, akan tetapi juga ia bisa melakukan keburukan. Maka ketika manusia bisa melakukan kebaikan dengan lisannya, insya Allah akan menjadi amal ibadahnya dan akan menjadi bagian daripada pembentukan akhlaknya menjadi baik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adabut takallum, yakni adab ataupun akhlak di dalam berbicara. Kemampuan berbicara adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan sangat tinggi nilainya. Berbicara tentang hal yang berkenaan dengan akhlak berbicara, maka ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui bersama ketika kita berbicara, yakni ukuran bobot berbicara kita. Yang pertama, kita harus mengerti mengapa atau untuk apa kita berbicara. Jadi kita harus tahu konteks apa ataupun mengapa kita berbicara. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan why. Kemudian yang kedua adalah dengan siapa kita berbicara. Dengan siapa kita berbicara? Karena orang yang kita ajak berbicara memiliki status sosial yang berbeda-beda. Maka kita harus mengetahui dengan siapa kita berbicara. Yang ketiga, tentang apa kita berbicara, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan what. Tentang apa kita berbicara, artinya konteks yang kita bicarakan tentang apa. Yang keempat, di mana kita berbicara, atau where, di mana kita berbicara. Karena di mana kita berbicara harus kita ketahui, karena ada sebuah ungkapan likulli maqamin maqalun. Setiap tempat itu ada pembicaraan, akan tetapi walikulli maqalin maqamun. Akan tetapi setiap konteks pembicaraan ada tempat yang harus kita sesuaikan. Yang kelima, kapan atau dalam suasana bagaimana kita berbicara. Inilah ukuran bobot kita berbicara. Atau kita harus mengetahui 5 konteks ini ketika kita akan berbicara dengan orang lain. Konteks apa yang akan kita bicarakan, tentang apa kita berbicara, di mana kita berbicara, atau kapan kita berbicara. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi daripada hal-hal yang berkenaan dengan penjelasan dari tiap-tiap poin ini sendiri. Yang pertama,
Mengapa kita berbicara? Kita harus tahu kita ini berbicara untuk apa. Jangan sampai kemudian pembicaraan kita ini ngalor ngidul, tidak tentu arahnya. Ini harus kita perhatikan bersama. Yang kemudian yang kedua adalah dengan siapa kita berbicara. Perbedaan ini memiliki perbedaan tertentu. Artinya orang yang kita ajak berbicara harus kita ketahui tingkat pendidikannya, tingkat pengetahuannya, status sosialnya, profesinya, hobinya, wataknya, sifatnya, sikap-sikapnya, agamanya, kepercayaannya, ideologinya. Ini yang harus kita perhatikan. Orang yang kita ajak berbicara itu siapa? Karena kita akan bisa mengukur bobot daripada pembicaraan kita sesuai dengan siapa kita berbicara. Kalau kita bicara dengan petani, maka sesuaikan konteksnya. Kita bicara dengan nelayan, sesuaikan konteksnya. Kita bicara dengan pedagang, sesuaikan konteksnya. Kita berbicara dengan santri, orang tua, anak muda, maka kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. Kemudian tentang apa kita berbicara. Jangan sampai kemudian isi pembicaraan kita itu mengandung ghibah, buhtan, fitnah, menjelek-jelekkan orang. Ini yang tidak dibenarkan di dalam agama. Kemudian yang keempat ini, di mana kita berbicara? Apakah kita berbicara di rumah sendiri? Atau di rumah orang lain? Ataukah di tempat-tempat umum? Atau di jalan? Di warung? Di masjid? Di sekolah? Di kantor? Atau di kendaraan umum dan lain-lainnya? Maka kita harus memperhatikan di mana kita berbicara. Kemudian yang terakhir, kapan kita berbicara? Maka kita harus mengetahui waktu-waktu kita berbicara. Kapan waktunya? Waktu pagi, ataukah waktu sore, siang, suasana tenang, atau gaduh, pada waktu serius, atau sedang santai, situasi sedang panas, atau sedang dingin, atau pada saat kita takziah, resepsi, rapat, dan lain-lainnya. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbicara. Yang pertama adalah volume suara. Hati-hati, kita harus mengukur volume kita. Jangan kemudian karena kita berkarakter volume tinggi, kemudian kita tidak mengetahui di mana volume kita itu akan kita ukur. Sesuaikan volume kita, tinggi rendahnya suara, keras lembutnya suara, waktu dan suasana yang ada. Maka harus kita sesuaikan. Jangan mengangkat suara terlalu tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Bersederhanalah langkah kamu sewaktu berjalan dan rendahkanlah suaramu. Artinya orang berbicara itu harus mengikuti aturan bagaimana dia kemudian mengontrol volume suaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kenapa Allah memilih keledai? Bisa jadi suara keledai ini bagian daripada suara terburuk yang ada pada waktu itu. Selanjutnya yang kedua adalah bahasa dan susunan kata, atau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan uslub. Uslub itu bahasa dan susunan kata, gaya bahasa. Maka bahasa dan gaya bahasa dan susunan kata ini harus kita perhatikan juga. Pakai bahasa dan susunan kata yang baik, yang sopan, yang beradab, benar dan menarik hati, singkat tapi jelas dan terarah. Tirulah Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Rasulullah SAW kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembicaraan yang rinci, jelas, mudah difahami oleh siapapun yang mendengarnya. Jangan sampai kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dikatakan. Dan jangan sampai kemudian susunan kata kita itu mengandung unsur-unsur yang buruk, seperti kalimat-kalimat yang sering terjadi di tengah-tengah kita ataupun sering dipopulerkan
yang ada di stasiun televisi ataupun di YouTube dan lain sebagainya. Ada kalimat-kalimat yang sering kita tidak mengetahui bahwasanya kalimat itu jorok. Seperti kalimat anjay. Anjay ini sebenarnya mengungkapkan kalimat yang sebenarnya mengungkapkan maksud itu anjing. Bagaimana kemudian seorang mengatakan kalimat-kalimat yang buruk sedangkan pribadinya adalah seorang mukmin yang baik. Orang yang kalimatnya buruk kemudian orang yang pribadinya baik kemudian kalimat yang muncul adalah buruk, sesungguhnya menunjukkan dirinya adalah orang yang buruk. Maka perhatikan bahasa dan susunan kata. Jangan sampai kemudian terpengaruh oleh istilah-istilah hingga kemudian kita nyaman dengan istilah tersebut, tapi sebenarnya merusak daripada pribadi kita sebagai orang mukmin ataupun orang beriman. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Jangan sampai kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki pola, padahal pola tersebut adalah pola yang tidak dibenarkan dalam syariat agama. Selanjutnya, gerakan tubuh atau tangan. Orang berbicara biasanya diikuti dengan gerakan tubuh atau tangan. Gerakan tubuh atau tangan ini sesuatu hal yang lumrah. Gerakan tubuh dan tangan ini sesuatu yang biasanya ada ketika seorang menyampaikan kalimat-kalimat ketika dia berbicara dengan orang lain. Bisa saja orang kemudian menggunakan gerakan tubuhnya, tapi ingat, berbicara sewaktu-waktu boleh dengan gerakan tubuh, tangan atau mimik. Akan tetapi diingat, harus wajar dan tidak terus-menerus dan dibuat-buat. Jangan sampai kemudian kita berbicara seluruhnya harus bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian pergerakan itu terus-menerus hingga kemudian pergerakan itu sebenarnya ada pergerakan yang sifatnya tidak baik digerakkan. Maka kalaupun kita kemudian berbicara dan kemudian ingin menggerakkan tubuh kita, silakan bergerak, tapi ambil dalam kondisi sewajarnya saja. Yang kedua adalah jangan sekali-kali menggunakan tangan kiri. Allah, ini sesuatu yang biasa terjadi pada dalam keseharian kita. Apalagi untuk menunjuk-nunjuk dengan tangan kiri, tidak sopan, tidak beradab. Orang menunjuk dengan tangan kiri tidak sopan. Apalagi kemudian kita berbicara dengan orang tua kita, berbicara dengan orang yang lebih senior dengan kita, ataupun orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita. Maka kemudian kita terbiasa dengan menunjuk tangan kiri. Ingat, tangan kiri ini simbol yang tidak baik. Makanya kemudian ketika dia menjadi simbol yang tidak baik dan muncul dalam gerakan ketika kita berbicara, sesungguhnya kita sedang menjadikan gerakan ini memiliki nilai akhlak yang tidak baik. Hati-hati kalau antum berbicara, jangan sampai kemudian membiasakan diri dengan tangan kiri. Dan ini ketika sudah menjadi kebiasaan, tanpa terasa antum akan melakukannya dan akan antum anggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Selanjutnya yang keempat adalah jangan egoistis. Jangan egoistis ini mementingkan diri sendiri. Dalam berbicara jangan sampai terlalu menonjolkan diri sendiri. Serba aku dan aku dan aku, dan lebih sibuk membicarakan dirinya sendiri. Hingga kemudian tidak ada kesempatan orang membicarakan dirinya. Sampai kemudian dominasi kalimat aku itu ada di dalam pembicaraan tersebut. Jangan sampai kemudian. Silakan berikan kesempatan orang untuk menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan. Yang kedua, jangan memborong atau memonopoli pembicaraan sehingga orang lain tidak punya kesempatan. Beri ia kesempatan. Jangan kemudian ketika kita berbicara seluruhnya didominasi oleh kita. Seakan-akan kita sedang mengkhotbahi dia, seakan-akan kita sedang menceramahi dia. Padahal ketika dalam kondisi seperti ini, sikap yang seperti ini tidak dibenarkan. Alhamdulillah, inilah bahasan kita tentang bahasan awal daripada adab berbicara. Mudah-mudahan bahasan ini bisa kita fahami dengan baik dan insya Allah bisa kita amalkan bersama-sama, dan mudah-mudahan antum semakin baik dari hari ke hari ketika belajar tentang akhlak itu sendiri. Sampai di sini pembahasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا
berikan tidak